Sering kita bertanya-tanya, obat yang sudah kadaluarsa, yang sudah rusak, dan yang tidak tahu harus dikemanakan. Harus bagaimana ya untuk menyingkirkannya? Yuk, mari kita ulas. Kapan dan bagaimana membuang obat? Tapi sebelumnya, kenapa sih kita perlu membuang obat dengan benar? Yang pertama, agar tidak disalahgunakan. Coba bayangkan jika obat yang masih utuh dibuang ke tempat sampah lalu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dijualkan kembali. Mengerikan bukan? Kemudian yang kedua, menghindari resiko tertelan oleh anak atau hewan. Iya, obat itu warna-warni seperti permen, sehingga membuat anak-anak tertarik dan mungkin saja bisa ditelan oleh mereka karena disangka itu adalah permen yang biasa mereka makan. Bayangkan ketika anak-anak meminum obat-obat tersebut, efek samping apa yang akan terjadi? Kemudian yang ketiga, menghindari konsumsi obat kadaluarsa dan rusak. Tentu saja jika tidak dibuang dan menumpuk, bisa-bisa kita salah meminum obat dan mungkin saja obat kadaluarsa dan rusak itu dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Terakhir adalah agar tidak mencemari lingkungan, terutama untuk obat-obat yang berpotensi untuk meningkatkan bakteri kebal antibiotik. Ketika bakteri sudah kebal antibiotik, tentu saja itu akan berakibat buruk. Bayangkan saja ketika kita sedang memiliki penyakit infeksi, tidak bisa lagi diobati oleh antibiotik yang ada di pasaran. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Lalu, kapan ya boleh buang obat? Yang pertama, ketika obat sudah kadaluarsa. Kadaluarsa obat biasanya terletak di ujung-ujung wadah-wadah atau belakang wadah. Tipsnya, cek kadaluarsa obat sebelum minum obat untuk mencegah terjadinya minum obat yang sudah kadaluarsa. Jika tidak ada tanggal kadaluarsa dan ragu karena obat sudah lama, lebih baik tidak digunakan. Untuk obat-obat ini biasanya khusus yang tidak ada tanggal kadaluarsa dan langsung di wadah klip. Kedua, ketika obat sudah rusak secara fisik dan aroma. Untuk pengecekannya, kita bisa memperhatikan warna, aroma, kekentalan, dan juga bentuk. Khusus kekentalan pada sirup dan krim. Untuk sirup, perubahannya seperti mungkin warnanya dulu adalah merah muda cerah, berubah menjadi gelap. Kemudian untuk tablet atau kapsul, berubah fisik, berubah warna, muncul percak-percak, ataupun menjadi kerut. Untuk krim, mungkin perubahan warna, perubahan tekstur, dan dia berubah menjadi encer ataupun kering. Bagaimana cara membuang obat, khususnya non-antibiotik ya? Menurut FDA, ada 4 langkah yang bisa dilakukan untuk membuang obat non-antibiotik di dalam lingkungan rumah tangga. Yang pertama, mencampurkan obat-obat seperti tablet, kapsul, sirup, krim ke dalam benda-benda yang dapat menutupi aroma, bentuk, dan rasa seperti tanah, pasir, ampas teh, ampas kopi, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, yaitu memasukkan obat-obat tersebut ke dalam kantong plastik yang dapat ditutup rapat. Kemudian yang ketiga, hilangkan seluruh informasi pada wadah obat seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya yang termasuk dengan identitas pribadi. Yang terakhir, buang obat beserta wadahnya ke dalam tempat sampah. Lalu, bagaimana cara membuat obat antibiotik ya? Untuk obat antibiotik, yang perlu dilakukan adalah hanya mengumpulkan obat antibiotik. Biasanya obat-obat antibiotik yang sering diterima pasien adalah seperti amoksisilin, kloramfenikol, ciprofloxacin, dan cotrimoxazole pada wadah tertutup seperti botol, toples, dan kemudian bukan membuangnya, tetapi memberikannya kepada puskesmas atau apotek terdekat untuk bantu dimusnahkan. Perlu diingat, untuk obat antibiotik tidak disarankan untuk membuang sendiri karena memiliki resiko meningkatkan resistensi antibiotik jika tidak diberlakukan terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi, lebih baik serahkan pada puskesmas atau apotek terdekat ya. Dan begitulah kapan dan cara membuang obat. Yuk, bijak dalam menggunakan obat. Tanya obat, tanya apoteker.